Lalu ada jejak lain pada naskah Carita Parahyangan yang disebutkan bahwa ketika Prabu Niskalawastu Kancana naik tahta, dibuatkan sebuah mahkota suci bernama Sang Hyang Ruku yang dalam tradisi kemudian dikenal sebagai mahkota Binokasi. Mahkota ini dianggap tiruan atau simbolisasi dari mahkota Batara Indra, Dewa Cahaya dan Keadilan. Nah, bahkan dalam kronik Carita Parahyangan diantaranya menyebutkan khusus untuk Niskalawastu ketika beliau menerima tahta, ya menobatkan ya tahtanya kepada Niskalawastu, khusus dibuatkan mahkota Sang Hyang Ruku namanya. Dan dalam Carita Parahyangan mahkota itu ditirukan sebagai mahkota Batara Indra itu. Jadi di mitos itu mahkota itu seperti mahkota Batara Indra. Sejak itulah ya mahkota itu lalu diturunkan mungkin ke generasi berikutnya, ke putranya, ke cucunya ya. Dan setelah Jayadewata ketiga raja, tapi ada 3 raja lagi ya setelah menjelang Sunda Burak 1579, tidak, ketika di Serenan 3 raja terakhir tidak di mahkotai itu gitu. Karena ya alasan tertentu ya, kalau secara jelasnya itu karena bukan darah merah dari garis ayah. Itu 3 raja yang itu. Makanya itu diamankan Sumedang, Larang. Artefak mahkota Binokasi kini disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang, memperlihatkan struktur bertingkat dan ornamen padma atau teratai dengan unsur hias menyerupai sinar atau petir. Ikonografi yang sesuai dengan atribut indra. Dalam tradisi Sunda, mahkota tersebut bukan sekedar lambang kebesaran raja, tetapi penyatu antara kekuasaan manusia dan hukum ilahi atau dharma. Tak heran sejak saat itu, simbol cakra menjadi lambang kerajaan Galuh Sunda, dan kemudian bahkan menginspirasi lambang daerah Ciamis masa kini. Di dalam cakra itu tersimpan pesan bahwa kekuasaan harus berputar secara seimbang, bukan memusnahkan, bahwa raja sebagai pemegang cakra bukan semata senjata, tetapi cahaya kebajikan yang melindungi rakyat, menegakkan hukum dan menolak keserakahan. Simbol cakra dalam prasasti Kawali dan mahkota Sang Hyang Ruku atau Binokasi menunjukkan adanya konsep kekuasaan sakral yang berpijak pada nilai-nilai dharma dan keadilan, sebagaimana diwujudkan oleh Dewa Indra. Melalui sinkretisme Hindu Sunda, simbol ini tidak hanya menjadi hiasan, melainkan manifestasi ideologis kerajaan Sunda kuno, kekuasaan yang terang, teratur dan berpihak pada kebenaran.